Hai guys, welcome. Di YouTube aku kali ini, aku akan menceritakan kisah horor dari teman aku sendiri. Oke, yuk kita mulai. Namanya sebut saja Ayu. Ayu mempunyai adik yang bernama Wati. Pada saat kejadian, Wati itu berumur sekitar 3 tahun. Mereka tinggal di daerah Sumatera Utara. Suatu hari, ibu dan ayah mereka pergi bekerja di ladang. Ayu dan Wati ditinggalkan di rumah karena Ayu sudah cukup umur dan tahu untuk mengurus adiknya. Pada kejadian itu tahun 2020 awal-awal Covid ya guys. Ayu pada saat itu masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Pada siang harinya, Ayu hendak menidurkan adiknya, dan dia juga ikut tertidur. Pada saat tertidur, dia mendengar suara adiknya seperti menangis. Terbangunlah dia. Ternyata adiknya tidur pulas di sampingnya. Dia berpikir, cuma mimpi kali ya atau halu. Dia bangun menuju dapur hendak makan siang. Dan setelah buat makanan, duduklah dia di ruang tamu sambil nonton TV. Saat dia makan, terdengarlah suara adiknya menangis. Buru-buru Ayu ke kamar adiknya, takut adiknya terbangun atau jatuh dari tempat tidur. Sampainya di kamar, dia melihat adiknya masih tertidur pulas dan tidak ada pergerakan sama sekali dari tempat tidur atau seperti tukar posisi. Sempat dia bingung atau nge-freeze sebentar sambil memikirkan, benar gak sih ya yang kudengar dari tadi Wati nangis. Setelah itu kembalilah dia ke ruang tengah sambil ngelanjutin makanannya. Di saat Ayu sedang mandi sore, dia mendengar suara ayah dan ibunya sudah pulang. Lalu ibu memanggil Ayu sambil mengetuk pintu kamar mandi Ayu. Ibu bertanya Wati di mana, lalu Ayu mengatakan Wati sedang tidur, Bu. Sontak ibu terkejut karena Wati sudah tidak ada di kamarnya. Buru-buru Ayu menyelesaikan mandinya lalu pergi ke tempat adiknya. Ayu berkata kepada ibunya Ayu meninggalkan adiknya 5 menit yang lalu. Ibu dan ayah kebingungan mencari Wati di mana, sembari mereka mencari di dapur, di bawah tempat tidur atau di lemari, dan sekitar rumah mereka. Karena Wati sampai jam 6 sore gak juga ditemukan, warga dan tetangga berkumpul di rumah Ayu, berniat untuk mencari Wati. Di saat suasana menegangkan seperti itu, tiba-tiba adik Wati muncul keluar dari kamar tidurnya. Warga dan tetangga serta ibu dan Ayu kaget tak menyangka. Lalu ibu langsung memeluk Wati dan sambil bertanya, "Kamu dari mana, Nak?" Wati menjawab, "Baru bangun tidur, Bu." Ibu dan warga langsung kebingungan mendengar pernyataan Wati, karena mereka semua sudah mencari Wati di seluruh ruangan, yang ada di rumah sampai di bawah tempat tidur, mereka sudah mencari tetap tidak ada. Nah, itu hari yang pertama ya guys. Lanjut hari yang kedua. Sekarang Ayu sengaja tidak meninggalkan adiknya sendiri di kamar. Sembari menidurkan adiknya, Ayu sempat ketiduran lalu bermimpi. Di suatu tempat bersama adiknya sedang bermain kejar-kejaran. Posisinya Ayu di depan dan Wati di belakang. Di saat Ayu membalikkan badannya ke belakang, Wati sudah tidak ada. Wati menghilang. Di saat Ayu sedang mencari Wati, Ayu melihat Wati sedang bermain bersama seorang nenek berambut putih panjang sambil menggendong adiknya. Di saat Ayu sedang berlari ke arah adiknya, tiba-tiba ia terbangun dari mimpinya. Ayu melihat adiknya sudah tidak ada lagi di sampingnya. Ayu berlari mencari Wati di seluruh rumah, tapi Wati tidak juga ketemu. Ayu pergi ke ladang ke tempat ibu dan ayahnya. Ibu dan ayah langsung pergi ke rumah mencari Wati yang hilang. Mereka berpikir mereka akan menunggu Wati sampai jam 6 sore nanti. Tapi ternyata Wati tidak juga kunjung ketemu. Ayu bercerita tentang mimpi yang tadi siang itu. Pada saat Ayu bercerita, tiba-tiba datanglah seorang kakek berumur sekitar 73 tahun. Kakek itu mengatakan Wati masih ada di rumah ini dan Wati sedang tidur dijaga seseorang, yaitu istrinya. Kakek itu bilang nenek atau istrinya itu sangat menyukai dan menyayangi Wati. Dan nenek itu ingin sekali selalu berada dekat dengan Wati. Nenek ingin menjaga Wati dan menganggap Wati adalah cucunya. Karena nenek dulu mempunyai anak dari anaknya atau dibilang cucunya yang berusia 3 tahun, tapi sayangnya anak itu sudah dibawa kabur oleh baby sisternya sendiri. Itu sebabnya mengapa Wati sering diikuti oleh nenek tersebut. Lalu kakek menyuruh istrinya untuk mengembalikan Wati yang sedang tertidur pulas di pangkuan nenek.
Nah, tiba-tiba Wati keluar lagi guys dari kamarnya. Dari mulai kejadian itu, Wati sekarang ditemani oleh nenek tersebut guys. Sampai sekarang. Oke guys, terima kasih sudah mampir ke channel aku. Yang mau ceritanya aku angkat di channel YouTube aku, atau sering-sering ceritanya kisah horor ataupun kisah sehari-hari yang lucu atau yang sedih, atau cerita apapun itu yang mau di-sharing, bisa langsung ke email aku ya. Aku sematkan di bawah ya guys. See you next time video. Bye bye.